illallah, la ilaha 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 illallah. Hamil istri. Kalau kuasa Allah nikmat bisa melihat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa hadir di masalah berkah ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kita, yaitu salat isya berjamaah dan salat sunat tarawih. Mudah-mudahan ibadah kita diterima dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah juga kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita sebagai pengikut mendapat syafaat dari Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah pada malam ini kita kedatangan guru kita Al-Ustaz Bapak Ade Permana SPDI. Beliau adalah Ketua Dewan Dakwah se-Depok yang akan memberikan tausiah kepada kita berupa wajah hasanah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah juga pengurus Musholla Al-Futuhat yang sekian hari melaksanakan puasa dan melaksanakan tarawih, dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah sampai dengan malam ke-19 sudah mulai akhir masuk fase ketiga. Sudah mulai kita tinggal menunggu detik-detik akhir untuk mencapai di akhir Ramadan. Maka mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan dari awal sampai malam ke-19 sampai akhir nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di musholah yang kita cintai ini beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah 2 hari yang lalu Kang Dayat telepon saya ketika saya masih tausiah Ramadan untuk mengundang di Futuhat.
Saya bulan ini kebetulan sudah 7 bulan berjalan, saya diangkat menjadi ketua bidang dakwah Forum Ulama dan Aktivis Islam sekota Depok. Saya juga sekaligus ketua umum Kecamatan Cimanggis. Jadi saya tugasnya adalah keliling ke 11 kecamatan menyampaikan program-program dari MUI, DMI, Pemkot Kota Depok untuk menyatukan ukhuwah Islam di berbagai masjid yang ada di Depok. Ada 1.700 masjid. Kebetulan saya juga diangkat menjadi penasehat FSDKM Kota Depok, Forum Silaturahim DKM Sekota Depok. Walaupun bagaimanapun Futuhat bagian dari proses dakwah saya. Saya pindah ke Depok hanya memegang Masjid Riki saat itu. Lalu Muhajirin, lalu Al-Hidayah dengan Kang Dayat dan kawan-kawan, kita membangun Masjid Hidayatul Husaini. Dan termasuk Futuhat menjadi bagiannya. Pertama kali kita Idul Fitri digabungkan antara Al-Hidayah dengan Futuhat, saya kebagian khotib pertama. Dan Idul Adha ketika jadi masjid pun saya khotib pertama. Tapi semua sudah berjalan, alhamdulillah. Muhajirin Hidayatul Husaini sudah berjalan Jumatannya dengan dulu hanya saya tektokan dengan Ustadz Kosasi. Di Muhajirin saya di Hidayatul Husaini, ya, karena saya selama pandemi semua jadwal khotib di Tanjung Priuk di Jakarta ditutup karena pandemi. Tapi berkah daripada Muhajirin, daripada Hidayatul Husaini, daripada Futuhat, maka sekarang alhamdulillah dari Ramadan tahun lalu sebenarnya, tapi puncaknya tahun ini, satu malam saya bisa 2-3 titik yang minta, ya. Ini malam ini aja ada 2, ada di Masjid Sukmajaya, tapi saya lebih memilih di Futuhat. Sampai dengan malam akhir alhamdulillah kita keliling. Seminggu terakhir saya fokuskan untuk daerah Jakarta, Matraman, Rasuna Said. Jadi alhamdulillah biar bisa bersilaturahim, karena Kang Dayat, Kang Itang, Kang Ruli, apalagi orang tua kita Pak Cecep, ini adalah saudara saya, termasuk Bang Rudi. Kalau nggak ada beliau nggak nyampe saya ke tempat tujuan. Jadi alhamdulillah berkah silaturahim. Maka malam ini saya bahagia ketika Kang Dayat meminta saya siap, padahal di hari itu, di saat itu 2 WA yang masuk, ya. Tapi alhamdulillah, bahkan saya mendukung kalau ini jadi sholat Id. Ayo, nggak apa-apa. Dulu juga niatnya kan gitu. Hidayatul Husaini tahun depannya adalah Al-Futuhat, ya. Tapi kuatkan dulu manajemennya, karena saya juga bersyukur melihat kajian daripada sahabat saya Ustadz Tifari juga masih terus istiqomah berjalan. Jangan sampai putus. Karena yang namanya mencari ilmu, duduknya saja kita di tempat ilmu tanpa megang buku, tanpa megang pulpen sambil ngantuk, itu barokahnya tetap didapat. Jadi jangan sampai kita tinggalkan majelis ilmu. Maka malam ini sederhana saja, ya. Kita akan bahas tentang bagaimana caranya agar puasa kita nih Bu, Pak, dari awal Ramadan sampai malam 19 sampai akhir nanti diterima oleh Allah. Jangan sampai kita capek taraweh 23. Saya jarang, kebetulan 1 bulan ini baru 2 nemuin saya ngimamin 23, ya. Enggak pilih-pilih, cuman kebetulan dapat masjidnya yang 11-11, ya. Jadi beberapa hari yang lalu di Beji itu masjid, termasuk salah satu masjid terbesar, kasnya itu 1,3 miliar, ya. Itu bisa ada live-nya di YouTube itu. Saya ngisi tausiah di sana. Kebetulan yang ngisi di sana tuh 30 ustadz, itu yang biasa tampil di TV. Saya doang yang enggak. Kenapa? Karena enggak muat TV-nya. Gitu. Jadi alhamdulillah saya bisa masuk di sana karena kebetulan yang nyusun jadwalnya adalah ketua Masjid TV One. Nah, saya masih ada jadwal di TV One di Pulau Gadung. Jadi alhamdulillah masjidnya besar, kasnya besar, ya. Sempat saya tanya, ini kasnya nggak kebanyakan 1,3 miliar, ya. Coba kalau bisa dicolek kan enak, Kang Dayat. 1,3 M, 3 M, komanya aja lah pindahin ke Futuhat, ya. Buat ngebangun 2 lantai kan gitu. Ya itulah, makanya ayo ibu bapak, sudah mulai kita harus melihat ini musolah ini, oke lah musolah yang sederhana.
ya. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kendaraan kita nanti ke surga. Kendaraan kita itu adalah di mana kita beribadah di sana dan di mana kita ditalkinkan di sana. Kalau ibu bapak meninggal, ibu disolatin di sini, bahkan mungkin ditahlilin di sini. Jadi yang menghantarkan kita nanti ke surga adalah musola Al-Futuhat ini. Apalagi kalau kita punya tabungan untuk akhirat. Nabungnya di mana? Ya di Futuhat. Ibu nabung beli AC misalkan buat Futuhat, maka nanti udah meninggal masih terus jariyahnya nyambung. Kata Rasulullah kan jariyah itu sodako itu ada dua, ada sodako sabitah, ada sodako jariyah. Kita harus pinter nih. Kalau sodako sabitah, sodako terputus. Jadi kalau misalkan nanti maghrib ngasih takjil ke musola Futuhat, makanlah pengurus musola Futuhat, makanlah jamaah Futuhat, maka dapat pahala ketika kita memberikan makan takjil kepada orang yang buka puasa. Tapi setelah makanan itu habis, sudah putus, nggak ada lagi pahalanya. Tapi kalau sodako jariyah, ya, ibu punya duit 1 juta kasih ke Ustaz Cecep, Ustaz, ini kayaknya AC-nya perlu nambah 1 lagi nih Ustaz, imamnya masih keringetan gitu ya, misalkan kasih 1 juta nih Pak Cecep nih. Pak Cecep nombokin 2 juta kan harganya 3 juta tuh AC itu ya. Nah maka dibelikan AC, dipasang, Masya Allah, ini akan menjadi jariyah. Ibu meninggal itu jariyah AC, orang sholat adem tenang menghadap Allah, ini akan terus mengalir ke alam kubur. Bahkan kalau di kuburan kita sendirian, gelap, panas, maka nanti akan ada AC. Ya, Ustadz dari mana AC-nya? Bisa jadi malaikat pesan via Shopee, Lazada, ya. Yang penting ada pendingin nanti di alam kubur sesuai yang kita investasikan di musola Futuhat ini. Maka saya bawa botol ini, ya. Ada yang bisa baca nih mereknya apa? 212. Saya bukan ngiklan ya. Ini kita akan bahas dan ini berpengaruh untuk pahala puasa kita, pahala tarawih kita. Apakah diterima apa tidak? 212 yang akan saya bahas sederhana ya. Nggak sampai sahur, nggak. Bentar lah, 10 menit. 2 pertama, hati-hati nih. Jangan sampai kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'ats. Kita puasa tapi nggak dapat apa-apa, cuma lapar haus. Maka syarat 2 pertama kalau pengen diterima puasa kita adalah man qama, barang siapa yang mendirikan sholat tarawih, sholat malam. Man soma, barang siapa yang berpuasa Ramadhana, pada bulan Ramadan, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang puasa, orang yang qiyamul lail pada bulan Ramadan, dia akan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua dosa kesalahan dihapus, semua. Maknya di sini kata ulama, seluruh dosa, baik dosa kecil, dosa sedang, dosa besar, ngebohongin istri, bohongin suami, ya, itu hilang semua. Tapi syaratnya pertama iman, yang kedua ihtisab. Apa itu iman? Kita sudah sama-sama tahu lah, yakin kepada Allah. Maka ayatnya pun 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ihtisab itu menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi ada 3 makna. Jadi kalau pengen diterima nih puasa kita Pak, selain yakin kepada Allah, yang kedua adalah ihtisab. Ihtisab ini maknanya 3 kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Yang pertama, makna ihtisab, kita harus meyakini puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ragu-ragu, puasa saya hari ini diterima nggak ya? Nah, itu hati-hati. Menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kita tidak dapat mata qaddama min zanbi. Harus yakin puasa kita diterima. Ya walaupun ada kurang-kurangnya. Kan puasa itu ada 2 ya, ada saum, ada siam. Saum 1 kali dibacakan di dalam Al-Quran surat Maryam. Siam 9 kali diceritakan di dalam Al-Quran. Saum itu artinya apa? Siti Maryam ketika diuji oleh Allah, ditiupkan ruh ke dalam perut Siti Maryam. Siti Maryam nih wanita solehah, nggak pernah bermaksiat, hamil tanpa suami.
Akhirnya fitnahan luar biasa di kampungnya Siti Maryam. Semua orang kampung bikin status di Instagram, Facebook, WA kalau ada ya. Untungnya belum ada Bang Rudi. Akhirnya apa? Siti Maryam merasa sedih. Walaupun dia wanita kuat, tapi dia wanita. Ketika difitnah, ketika dicaci, dihina, akhirnya dia mengasingkan diri. Siti Maryam mengasingkan diri di sebuah mihrab. Dia kata Allah, Maryam, kamu saum. Saum, apa artinya? Kamu jangan bicara, nggak usah kamu jelasin ke orang lain. Itu anak siapa, anak dari mana, anaknya Bang Rudi apa Bang Dayat, nggak usah diceritain. Yang penting kamu saum, diam, bicara, jangan banyak bicara, nggak usah bicara. Tapi Siti Maryam tetap makan kurma, minum air zam-zam dari malaikat untuk bayinya Isa. Nah, maka saum itu artinya tidak bicara. Kalau nanti suami istri ini ya, ini lagi nggak mau ngomong karena apa? Istrinya minta THR, mau beli baju lebaran, beli ketupat, suaminya belum gajian, ya. Nah suaminya nggak mau ngomong tuh, Pah mana Pah nanti buat lebaran THR, beli baju, beli ketupat, suaminya diem mulu. Papa kok diem aja? Papa lagi saum. Ya, bilangnya gitu aja. Papa lagi saum, lagi nggak mau ngomong. Ya, jadi saum itu tetap makan, tetap minum, tapi nggak mau ngomong. Jadi hati-hati ibu-ibu kalau pulang taraweh suami nggak dibikinin kopi, suami bisa saum. Ya, tetap ngopi di luar, tapi nggak mau ngomong sama ibu, gitu. Ya, itu pertama, ihtisab. Harus yakin kita diterima Allah. Kedua, kita harus berharap pahala puasa. Ya, hati-hati nih Pak. Kita harus berharap kepada Allah bahwasanya pahala puasa kita, pahala ibadah tarawih kita itu diganjar sedemikian rupa. Jadi kita boleh mencari pahala yang berlipat di bulan Ramadan. Contoh, kalau kita infak di luar bulan Ramadan 1 juta rupiah, maka dapat 10 kali lipat. Di dalam investasi akhirat ditulis oleh malaikat 10 juta. Tapi kalau kita infak di bulan Ramadan 1 juta dikali sampai 700 kali lipat. Jadi kalau bisa infak 1 juta ke musola Putuhan, tertulis di buku tabungan akhirat kita bisa sampai 700 juta. Kemarin saya ceramah 2 hari yang lalu di Masjid Al-Falah Pondok Cibubur. Kebetulan nyiapin paket buat anak yatim 365 paket. Terus imam masjidnya ngobrol dengan saya, Ustadz, ada Pak Haji seneng ngelihat Ustadz dakwah. Beliau pengen banget Ustadz tinggal di Pondok Cibubur. Ada rumah beliau harga 1,3. Kalau Ustadz mau 600 juta buat Ustadz. Demi Allah 2 hari yang lalu nawarin ke saya. Bayangin. Saya bilang alhamdulillah saya kebetulan punya 500.000, tinggal 100 lagi nanti ya. Jangan 600 juta ya. Mau murah 100 kalau nggak ada duitnya kan belum gitu. Saya bilang ya udah pending dulu lah. Rumahnya jangan diapa-apain. Itu kan rumah Pondok Cibubur 180 meter. Kita tahu harganya di atas 1 M. Mungkin nanti Bang Dayat yang bisa bayarin. Nanti saya cicil pintunya, kusennya gitu ya. Itu Pak, anugerah Allah mana tahu. Kok orang melihat kita langsung menawarkan gitu ya. Itu adalah rezeki dari Allah. Jadi kita apa? Motivasi. Oh ibadah saya bisa berkali lipat. Yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ihtisab itu artinya kita harus berharap puasa ibadah kita di bulan Ramadan itu diterima Allah, diridhoi oleh Allah dengan cintanya Allah. Baru tuh diterima. Nah, satu yang di tengah-tengah adalah lisan. Ini bisa menjadi keselamatan kita di puasa, bisa jadi yang menghancurkan ibadah kita pada bulan puasa. Menjaga lisan seperti apa? Kita tahu salah satunya adalah rajin membaca Al-Quran. Maka kemarin sudah nuzulul Quran, ayo latih lidah kita dengan bacaan Al-Quran. Surga rindu kepada 4 golongan, 4-4-nya itu tentang lisan. Tahlil Quran, orang gemar baca Quran, wa hafidh lisan, menjaga lisan, wa mut'imil ji'an, memberi makan juga melalui lisan, dan wassoimina Ramadan, enggak makan enggak minum, juga menggunakan menahan lisan. Maka lisan ini mempengaruhi. Jangan sampai lisan kita menyebabkan rusaknya ibadah Ramadan kita. 2 yang terakhir,
kalau ibadah kita mau diterima Allah, doa kita mau mustajabah, mulai dengan syahadat, tutup dengan sholawat. Jadi nanti kita baca Fatihah di akhir. Fatihah ini Fatihah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini ketika membaca Fatihah dalam sholatnya di mihrabnya Siti Maryam, Nabi Zakaria ini nggak punya anak, istrinya sudah menopause, tapi dalam sholatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diam dulu si Nabi Zakaria, lalu minta, ya Allah berikan aku keturunan. Apa kata malaikat? Ini hadisnya sahih, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu di saat kamu masih berdiri dalam sholat. Jadi langsung mustajabah sama Allah, dikasihnya. Jadi langsung diberikan anak di dalam perut istrinya, dan ketika lahir menjadi anak yang sehat, dinamakan Yahya, Nabi Yahya yang maha hidup. Inilah makanya kita nanti baca Fatihah, apapun yang kita mau, hajat kita. Kalau ibu bapak pengen zikir di rumah, ya, maka dimulai dengan syahadat. Misalkan, ya, seorang istri melihat WA suaminya udah mulai ngaco nih, kok ada bahasa-bahasa mesra, ya, mau negor takut, akhirnya apa? Udahlah, minta kepada Allah. Baca syahadat, baca ya Jabbar ya Qahar, ya Jabbar ya Qahar, buat benteng, biar keluarga kita dijaga, suami kita dijaga. Ya, ada di Pondok Cibubur seorang keluarga kaya sedang syariat ke saya, ya, kaya, hartanya kaya, tapi suaminya menikah lagi. Ketika menikah lagi 2 tahun nggak pulang-pulang. Nah ini kan ujian. Padahal harta ada, kaya ada. Saya suruh zikir aja. Saya suruh zikir. Alhamdulillah kemarin sudah diajak umroh sama suaminya. Gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan terbuka kembali. Boleh, silakan laki-laki mau menikah lagi asal berani. Tapi selain berani harus adil, Bang Rudi. Harus adil, ya. Adil itu apa? Wan usaiin fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi jangan oh iya ya, kata Ustadz, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berarti isi pertama saya simpen di Sukabumi, isi kedua saya simpen di jangan, ya. Nggak boleh, Bang Rudi, ya. Jadi ini lisan. Nah, 2 yang terakhir adalah syahadat dan sholat. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Nanti iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, saya kasih waktu 1 menit, ya, berhenti dulu, minta sama-sama hajatnya. Diterima nggak Ustadz? Yakin diterima. Al-Baqarah 186. Apa kata Al-Baqarah 186 berkaitan tentang Ramadan? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli waliyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kata Allah, wahai Muhammad, bilang kepada hambaku, aku dekat, aku akan ijabah, aku akan berikan doa permintaan hambaku yang meminta kepada aku. Syaratnya 2. Pertama, falyastajibuli, ibadah dulu sama aku. Kita sudah ibadah, kita sudah sholat isya, kita sudah sholat tarawih, kita kumpul di majlis ilmu, kita tempat yang baik, musolah, tempat ibadah, maka kita akan falyu'minu bi. Syarat yang kedua, kita beriman kepada Allah, yakin doa kita diijabah. Mobil khusus kita doakan Ustaz Cecep sebagai ketua masjid, para pengurus, Kang Dayat, Kang Ruli, Kang Itang, Kang Rudi, ya, semua yang tidak disebut, yang hadir, semua para pengurus, para donatur yang suka memberikan bantuan tenaga, pikiran, uang buat kegiatan Futuhat, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran oleh Allah, keberkahan hidup oleh Allah, apapun usaha yang dijalanin berkah dan lancar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Syaulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Qabul ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah, ibadah kita yang kita lakukan, doa kita, hajat kita insyaallah diterima oleh Allah. Dan alhamdulillah beberapa doa dari jamaah Futuhat saya juga dalam keluarga sudah pas Bu, 212. Jadi anak saya yang pertama laki-laki, yang kedua laki-laki di pesantren, lalu yang ketiga perempuan, dua yang belakang itu perempuan. Ya, yang baru lahir 1 hari mau puasa di bidan Evi ya, itu perempuan juga. Jadi saya baru 2 minggu, 3 minggu jalan punya anak perempuan. Jadi sudah laki 2, perempuan 2. Nah tengah-tengahnya istri saya baru 1. Ya, jadi saya mau nyari aqua yang mereknya 222. Itu saya kasih Bang Rudi maksudnya. Jadi alhamdulillah berkah semua. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan khilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamil istri. Kalau kuasa Allah